Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yahtadil dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, jamaah ta'lim Rebo malam Kemis sekolah ayah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah ta'lim rutin Rebo malam Kemis malam ini bisa terselenggarakan walaupun beberapa ikhwan kita tidak bisa hadir karena berhalangan, ada yang sakit. Grup Buah Batu ya, Jibeh Kang Indra Taya Nusanesna Taraya ya, Bahanded menuju Tedamang di oge di Alikro Pak Ade guru madrasah menuju Tedamang di Hasan Sadikin di operasi di ring, dipasang ring di jantungnya. Dorong doanya dari kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ke Pak Ade. Untuk melanjutkan ta'lim, masih bab sidik, bab jujur, bab benar, hadis terakhir. As-sadisu, hadis ke-6. An Abi Khalidin Hakim ibn Hizamin radhiyallahu anhu, dari Abu Khalid yaitu Hakim bin Hizam, mudah-mudahan Allah meridoi dia. Aslama amal fathi, ia masuk Islam pada tahun penaklukan kota Mekah. Wa abuhu min sadati Quraisyin, dan bapaknya, bapak Hakim yaitu Hizam, termasuk pembesar Quraisy. Jahiliyatan, baik di masa jahiliyah, wa islaman, maupun di masa Islam. Qala, ia Hakim bin Hizam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyani bil khiyari, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, bil khiyar, diberi kebebasan untuk melanjutkan, meneruskan, atau untuk membatalkan. Malam yatafarraqo, sebelum keduanya berpisah. Fa'in sodako, jika keduanya, penjual dan pembeli, jujur, wabayyana, dan keduanya menjelaskan, penjual menjelaskan kondisi barang, pembeli menjelaskan harga, tidak nipu, tidak malsu. Burika lahuma fi bai'ihima,
maka akan diberkahi bagi mereka berdua, bagi penjual dan bagi pembeli, fi bai'ihima, dalam jual beli mereka. Wa in katama, tetapi jika kedua-duanya menyembunyikan, baik penjual menyembunyikan cacat yang ada di barang atau kualitas barang, menutup kualitas barang, pembeli menyembunyikan harga. Wa kadzaba, dan kedua-duanya berdusta, penjual berdusta tentang kualitas barang, pembeli berdusta tentang harga. Muhiqat barokatu bai'ihima, dihapus, hilang berkah jual beli mereka berdua. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Nawawi sebagai pengarang kitab Riyadhus Shalihin menutup hadis, menutup bahasan tentang bab sidik dengan hadis ke-6 yang berkaitan dengan jual beli. Nah, nanti di kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i memberikan syarah, memberikan penjelasan. Nah, dari awal, an Abi Khalidin Hakim ibn Hizamin, dari Abu Khalid. Abu Khalid itu nama aslinya Hakim bin Hizam bin Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Secara nasab, Hakim bin Hizam baik dengan Rasulullah maupun dengan Ibunda Khadijah, dengan istri Rasul, ada kaitan nasab. Kalau dengan Ibunda Khadijah statusnya sebagai keponakan Hakim bin Hizam deh, karena Hizam bin Huwailid, Khadijah binti Huwailid. Jadi Khadijah binti Huwailid, Hizam bin Huwailid. Hizam punya anak Hakim. Jadi Hakim ke Khadijah bibi. Nah, kepada Rasulullah bertemu nasabnya di Qusay. Hakim ini, Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Abdul Uzza ini saudaranya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakek Rasulullah. Qusay punya anak laki-laki 5 tuh. Abdul Uzza, Abdun, Abdul Manaf, Abdudar, dan Zuhroh. Dari Abdul Uzza tadi lahir Asad, lahir Huwailid. Tuh, dari Huwailid ada Hizam, ada Khadijah. Dari Abdul Manaf tuh lahir Hashim, lahir Abdul Muthalib, lahir Abdullah, lahir Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim
bin Abdul Manaf bin Qusay itu. Ah gitu silsilah tuh. Jadi dengan Rasulullah Hakim ini bertemu tuh nasabnya di kakek Kasabariji tah di Qusay. Ah, kalau ke Khadijah mah langsung bibi. Ah, Hakim bin Hizam ini terkenal orang yang terpandang. Sejak kecil, walaupun usianya lebih tua dari Rasulullah, ada yang meriwayatkan selisihnya 5 tahun, ada yang meriwayatkan 12 tahun selisih Hakim dengan Rasulullah. Pak Hakim ini lahir di dalam Ka'bah ketika ibunya Fahitah tuh, Fahitah ibu Hakim sedang dengan rombongan orang-orang jahiliyah sedang berada di sekitar Ka'bah, sedang melakukan pemujaan terhadap berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ibu Hakim ini sedang hamil besar. Fahitah ini sedang istri Hizam sedang hamil besar. Pas sedang melakukan ritual penyembahan terhadap berhala, terasa kontraksi. Akhirnya dibawa ke dalam Ka'bah, hanya beralaskan hamparan seadanya, lahirlah Hakim. Jadi hanya dalam sejarah hanya Hakim tuh yang lahir di dalam Ka'bah. Itu juga tidak sengaja. Tapi darurat. Pak Hakim tumbuh dididik oleh kedua orang tuanya dengan pendidikan yang bagus sehingga Hakim terkenal orang yang cerdas. Sejak kecil itu dekat dengan Rasulullah. Jadi nyobat atau dah salamur, atau beda umurnya tuh. Mun beda 5 tahun mah ya, lah, lumayan gitu. Sudah jadi teman dekat saling menyayangi. Apalagi ketika Rasulullah menikahi bibinya. Menikahi Khadijah semakin dekat. Tuh, hubungan Hakim dengan Rasulullah. Bahkan saling mencintai. Sampai ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, tidak berubah kecintaan Hakim dan kecintaan Rasulullah, tetap saling mencintai walaupun Hakim belum menerima Islam. Padahal sahabat dekat, sobat dekat mestinya menerima. Ini mah terhitung lambat. Itu rahasia Allah. Masuk Islam di tahun penaklukan kota Mekah. Berarti 20 tahun. Periode Mekah 13 tahun. Periode Madinah sudah 8 tahun kan kota Mekah takluk tahun ke-8. 20 tahun kemudian Hakim baru masuk Islam. Itu pun Rasulullah tetap berharap keislaman Hakim bin Hizam ini. Hakim bin Hizam ini termasuk orang yang sukses dalam ekonomi dan terkenal dermawan sejak jahiliyah. Jadi sejak jahiliyah Hakim bin Hizam ini terkenal kedermawanannya. Sampai kalau dia keluar dari rumahnya, di depan rumahnya tidak ada orang yang butuh bantuan, dianggap musibah oleh Hakim bin Hizam. Jadi kalau keluar rumah
tidak mendapati orang yang butuh bantuan, dianggapnya musibah. Kurang mati balik. Mun kaluar ti imah aya minta bantuan musibah. Nah, Hakim bin Hizam kalau keluar dari rumah tidak ada orang yang perlu dibantu, musibah. Itu. Jadi kedermawanannya sejak jahiliyah. Dia sukses dari berniaga, berdagang, mengikuti orang tuanya. Jadi sering ke Syam, sering ke Yaman. Nah, sehingga kaya tuh Hakim bin Hizam ini. Nah, jadi Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, Hakim belum menerima Islam, masih mengikuti agama nenek moyang. Tuh, karena ada di lingkungan masyarakat jahiliyah. Rasulullah hijrah ke Madinah, bahkan menurut beberapa riwayat, Hakim dalam perang Badar ikut. Jadi prajurit Quraisy terpaksa. Di perang Uhud ikut, di perang Khandaq ikut. Tapi Allah menghendaki Hakim bin Hizam selamat. Tidak seperti Abu Jahal. Abu Jahal kan di perang Badar. Terbunuh. Hakim selamat di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Khaybar. Nah, sampai ke tahun ke-8, pas Rasulullah membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Nah, Rasulullah sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah mengatakan, saya ingin melihat kemuliaan Hakim bin Hizam. Rasulullah mengatakan, di Mekah ada 4 orang yang tidak menyukai kemusyrikan dan saya sangat menginginkan keislamannya. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? 4 orang Quraisy yang tidak menyukai kemusyrikan, bahkan saya sangat menginginkan keislamannya. Rasulullah menjelaskan, yang ke-1 Atab bin Usaid, Jubair bin Mut'im yang kedua, yang ketiga Suhail bin Amr, yang keempat Hakim bin Hizam. Jadi 4 orang Quraisy yang tidak menyukai kemusyrikan, bahkan saya sangat mengharapkan keislamannya. Maka hidayah Allah tuh kepada 4 orang yang disebut oleh Rasul tadi, 4-empatnya masuk Islam. Cuman Hakim diriwayatkan pas ketika penaklukan kota Mekah. Sebelum Rasul masuk ke kota Mekah, Rasul tadi mengatakan 4 orang Quraisy yang tidak menyukai kemusyrikan. Kemudian Rasulullah menyuruh orang untuk menyampaikan ungkapan, siapa yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak menyekutukannya dan mengakui Muhammad utusan Allah, maka dia akan aman. Siapa yang duduk di depan Ka'bah dan meletakkan senjatanya, maka dia akan aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Maka Hakim bin Hizam membulatkan diri untuk masuk Islam. Itu dongeng nak teh. Dongeng masuk Islamnya Hakim bin Hizam. Setelah masuk Islam, Hakim bin Hizam betul-betul benar baik dalam keislamannya, sampai dia berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kebaikan saya
semasa jahiliyah akan dihitung? Rasulullah menjawab, akan dihitung. Jadi kebaikan Hakim bin Hizam semasa jahiliyah, begitu masuk Islam akan dihitung. Kalau keburukannya tidak dihitung. Apabila seseorang masuk Islam, idza aslamal abdu wa hasuna islamuhu yukaffirullahu kullu sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalika qisasun al-hasanatu bi asyri amsalihah. Apabila seorang hamba masuk Islam, maka semua kejelekan sebelum Islam itu dihapus. Semua kejelekan mah dihapus. Kalau kebaikan dihitungkan. Kalau ada orang tuh, yang kafir berbuat baik, kebaikan nama dicatat. Kalau dia masuk Islam, dihitungkan. Kalau keburukannya dihapus. Berdasarkan dalil tersebut. Maka hakim tuh ingin yakin, nanya kepada Rasulullah. Kemudian hakim berbuat baik dalam keislamannya. Berarti Hakim bin Hizam hanya tahun ke-8, 9, 10, 11 kan Rasulullah meninggal. Hanya kurang lebih 4 tahun bersama Rasulullah. Itu pun Hakim bin Hizam tinggal di Mekah, tidak ikut ke Madinah. Tapi Hakim bin Hizam meriwayatkan hadis dari Rasulullah arba'una hadisan, 40 hadis. Allah memberikan umur panjang kepada Hakim bin Hizam 120 tahun. 120 tahun. Setengahnya masa jahiliyah, setengahnya masa Islam. Dan meninggal di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Hakim bin Hizam ini. Tak ada kisah yang menarik ketika Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat ngumpul orang-orang kafir Quraisy. Kalau tempat ngumpul Rasul kan Darul Arqam. Ada sahabat Rasulullah yang punya rumah, usianya masih muda, tapi sukses. Kayak Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi. Dia punya rumah di dekat Bukit Sofa. Itu dipakai markas dakwah Rasulullah. Sehingga terkenal dengan Darul Arqam, rumah Al-Arqam. Di situ tempat Rasulullah membina para sahabat di periode awal. Orang Quraisy punya tempat ngumpul namanya Darun Nadwah. Ternyata Darun Nadwah itu milik Hakim bin Hizam. Untuk menebus dosanya, maka ketika masuk Islam, Hakim bin Hizam menjual Darun Nadwah seharga 100.000 dirham. Uangnya disodakohkan untuk keperluan dakwah. Sok etan 100.000 dirham. Konversi rupiah. 100.000 dirham. 200 dirham sama dengan 85 gram. 200.000 dirham. Mun 1.000 dirham 85 kali 5. Mun 2.000 kali 10. Ima 100.000 dirham. Sabaraha M. Hitung di bumi, hitung atau enggak ya? Tuh. Sampai Ibnu Zubair, tuh, Abdullah bin Zubair tuh bertanya, tuh, kenapa engkau menjual sana tempat kemuliaan orang Quraisy? Kata Hakim, wahai
anak saudaraku. Ada dengan Zubair bin Awam itu bersaudara. Zubair punya anak, Abdullah bin Zubair. Zubair juga Zubair bin Awam. Awam itu saudaranya Khadijah. Di Zubair juga keponakan Khadijah. Jadi ada kaitan saudara. Hakim ketika ditanya oleh Abdullah bin Zubair, kenapa menjual tempat kemuliaan orang Quraisy? Kata Hakim, kemuliaan yang semu. Tidak ada kemuliaan hari ini kecuali ketakwaan. Kata Hakim. Bahkan Zaid bin Harisah itu hamba sahaya yang dibeli oleh Hakim, dihadiahkan kepada Khadijah, yang kemudian oleh Khadijah dihadiahkan kepada Rasulullah. Hakim bin Hizam pernah memerdekakan 100 hamba sahaya. 100 hamba sahaya. Hiji hamba sahaya nanti lumayan, enggak? 140 juta kali 100. Tuh. Jadi dermawan Hakim bin Hizam ini. Makanya Hakim bin Hizam termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ketika tadi hasil dari penjualan Darun Nadwah disodakohkan, akan saya belikan surga. Buat beli surga. Diceksa surga gratis. Ayapan gratis na surga mah. Itu gratis, harus dibeli itu. Nah, 10 sahabat nu dijamin ahli surga, itu pan surgana ge surga spesial. Bukan sekedar rumah, istana. Atau da infakna miliaran. Anu gratis mah duka di dituna. Di surga mana? Cuman sesuai dengan kemampuan tentunya. Tidak gratis. Harus dibeli tiket ke surga. Ketika penaklukan kota Mekah bulan Ramadan, bulan Syawal, Rasul masih tinggal di Mekah. Terjadi perang Hunain. Di perang Hunain, Rasulullah kan mendapat berita awal terjadi perang Hunain. Ketika Rasul masih di Mekah, mendapat berita di sebelah timur kota Mekah ada 2 qabilah yang sombong. Qabilah Hawazin dan qabilah Sakif yang ada di Taif. 2 qabilah ini bergabung merencanakan ingin menyerang Mekah. Setelah Rasul menyuruh intelijen untuk mengecek kebenarannya, setelah benar, maka Rasulullah membawa pasukan yang 10.000 dari Madinah ditambah 2.000 pasukan Mekah yang baru masuk Islam untuk mengepung Taif. 2 qabilah tersebut bertemu di suatu tempat yang namanya Lembah Hunain. Terjadilah pertempuran terkenal dengan Perang Hunain. Pasukan Rasulullah yang berjumlah 12.000 dengan pasukan Sakif dan Hawazin yang berjumlah 6.000. Jadi lebih besar pasukan Rasulullah. Singkat cerita kalah sampai mereka takluk. Hawazin dan Sakif dapat ghanimah yang banyak Rasulullah. 12.000 unta, 24.000 unta. Kalau dibagi 12.000 pan 2 sewang. Tapi Rasulullah tidak memprioritaskan orang Mekah dengan tujuan ta'alluq. Jadi menjinakan hati orang Mekah. Termasuk Hakim bin Hizam ini yang ketika ghanimah Hunain meminta tambah kepada Rasul sampai dapat bagian 100 ekor onta cenah Hakim teh. Setelah itu oleh Rasul dinasehatan, wahai Hakim,
Sesungguhnya dunia ini manis. Manis tuh. Dan khudrun. Hulwun. Hijau dan indah. Banyak manusia yang menyenanginya. Siapa yang mengambilnya dengan qanaah, maka akan diberkahi. Tetapi siapa yang mengambilnya dengan rakus, maka tidak akan diberkahi. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, ternyata ungkapan Rasulullah itu awalnya ditujukan kepada Hakim bin Hizam. Setelah itu Hakim mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak akan menerima lagi, tidak akan meminta lagi setelah kejadian ini, dan saya tidak akan menerima dari seorang pun sampai saya mati. Nah, sejak itu kan Rasulullah meninggal, khalifah diganti oleh Abu Bakar. Hakim itu berperan sebagai ahli ekonomi di pemerintahan Abu Bakar, di pemerintahan Umar. Ketika diberi gaji, hakimnya tara narima gaji. Kantos janji mau narima. Sampai dipaksa juga tidak mau. Datos janji ke Rasulullah tidak akan menerima dari seorang pun sampai saya meninggal. Itu kisah kebaikan, kedermawanan, kemuliaan Hakim bin Hizam. Jadi biasa kalau di Riyadhus Shalihin ketika kita membahas satu hadis tuh ada sirah sahabatnya. Di sekaligus sirah sahabatnya kita dapat ilmu tuh dari para ulama. Misalnya Syarah Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin, di kitab Dalilul Falihin kalau membahas satu hadis, sirah sahabatnya juga dijelaskan, termasuk Hakim bin Hizam karena sebelumnya belum kebahas, baru sekarang. Berarti Hakim bin Hizam kan meriwayatkan hadis dari Rasul 40 hadis, salah satunya hadis ini. Berarti tilu salapan deui tah aya hadis yang diriwayatkan melalui Hakim bin Hizam. Nah, dari 40 hadis itu salah satunya ini. Nah, konten hadisnya menerangkan dua orang yang berjual beli. Dalam ajaran Islam, ketika seseorang berjual beli itu diberi kebebasan khiyar. Khiyar teh hak memilih. Mau diteruskan atau mau diurungkan, dibatalkan. Tapi malam yatafarroko, sebelum berpisah. Tak ada yang disebut hak khiyar. Hak menentukan sikap memilih antara meneruskan atau membatalkan. Jadi tetah jual beli teh. Jadi silahkan, tidak jadi bebas tuh. Terus ada penjelasan in sodako wabayana. Jika keduanya jujur, penjual jujur, pembeli jujur. Pandi orang mah nu seolah-olah aya kesan nu kudu jujur teh penjual. Ari pembeli ya kudu jujur. Tapi biasana ditekankan pembeli teh ieu teh kabanar. Ya. Kabanar. Bagaimana jujurnya? Di sini diterangkan pisamani dalam harga, kedah transparan, kedah ngajelaskeun. Jadi ketika membeli teh kedah ngajelaskeun harga. Ieu teh di Bulughul Maromah dimuat di nabab syarat-syarat jual beli. Jadi ketika seseorang
memapak barang dari pedagang sebelum sampai ke pasar, sok dipapak. Tuh dijelaskan harga di pasar. Mun di urang mereka caringin aya sayuran pegat di jalan borong. Teu dijelaskan hargana. Ditipu gitu. Dimurahkan hargana. Oleh pemborong, oleh banar dijual ke pasar dengan harga yang mahal. Itu teh dilarang. Dilarang mapag gitu, mapag teh. Mapag orang desa yang mau jual ke kota dipapak bari teu dijelaskeun. Mun dijelaskeun mah hargana atuh moal boga bati. Dijelas ipis. Kan itu yang berkah teh gitu. Jadi dalam jual beli bukan semata-mata ribuhun yang orang mah tapi berkah. Untung ngante barokah. Jadi dihapus barokahnya kalau tidak jujur tuh. Penjual dapat untung ngante menang barokah mun teu jujur. Kondisi barang teu dijelaskan. Pembeli dapat untung kayak ngajual deh jadi lebih gede. Nah, kan untungnya teu dibarokahan. Da teu bayana teu ngajelaskeun harga ka yang punya barang. Nah, kaitannya sareng judul bab sidik tuh, bab jujur. An-tajiro bahwasanya pedagang idza sodako fi silatihi apabila jujur dalam barangnya walam walam yagos dan tidak menipu burikalahu fi muamalatihi maka bagi penjual tersebut akan diberkahi dagangna. Tuh begitu juga pembeli kalau jujur dalam harga akan diberkahi. Ribuhuna teh untungna teh. Itulah sebabnya kita lihat di sirah ketika Rasulullah menjualkan barang dagangan Khadijah kan diterangkan ini barang bukan milik saya, punya Khadijah. Dari Khadijahnya sekian, silahkan mau memberi lebih berapa. Aya nu kitu ayeuna. Ini barang bukan milik saya, milik Khadijah. Dari Khadijahnya sekian, silahkan mau diberi lebih berapa. Itu yang belum pernah ada sebelumnya sampai barang dagangannya itu laku habis. Dan sampai Maisaroh yang menemani kaget. Dan Khadijah minta penjelasan kumaha ieu teh bagaimana sampai dagangan Khadijah dapat untung gede gitu dari yang dibawa oleh Muhammad. Terangkan cara jual beli, cara ngajual barang. Dan itu awal mulanya kan Khadijah tertarik oleh kemuliaan akhlak Rasulullah. Hari ayeuna mah pan spread nawarkeun harga teh. Ari nu rek meuli nawar ge sarua pan. Teu kira-kira nawar ge tuh. Jadi we ngabohong nu dagang teh. Ti ditu na ge can meunang geuna sakitu mah. Padahal mah tos aya leuwih sakitu ge. Tah nanti dalam jual beli itu akan ada berkah ketika saling mempermudah. Tidak ada ketentuan sabaraha orang kengi ngabatikeun. Ya, sabaraha persen teu aya katangtuan silahkan. Tapi ketika mempermudah, ketika yang punya barang mempermudah,
selain dapat untung di barokahan. Jadi berkah. Bati saya tiga baik, asal aya we bati. Berkah. Kaitannya tuh bagi pedagang tuh yang jujur, bagi pembeli jujur di barokahan jual beli nanti. Begitu juga cenah. Faidahnya itu dikaitkan, diumpamakan dengan jual beli. Kadzalikal abdu idza sodako fi muamalatihi ma'robihi. Begitu juga seorang hamba apabila jujur bermuamalah dengan Tuhannya, yaitu tidak menipu dalam menunaikan hak ibadah, tidak malsu, tidak ngarekayasa dalam menunaikan hak ibadah. Kumaha tah ngarekayasa nipuna biriain, dengan munculnya ria, ingin dipuji. Ta eta teh teu jujur nu ibadah yang dipuji. Au sumatin, atau ingin didengar. Ria mah memperbagus ibadah ketika ada yang melihat. Salat di alus-alus tuh. Namun lain nempo mah dirusuhkeun we. Atau sum'ama ingin didengar. Mun infak kudu disebut wae tuh. Mun teu disebut teh nabi teu disebut. Tah eta teh nipu dina ibadah, bermuamalah dengan Allah nipu. Teu jujur. Tah ria sareng sum'ah teh diibaratkeun dagang teu jujur. Kenapa mesti ingin dilihat oleh orang lain? Kenapa mesti ingin diketahui oleh orang lain? Mun teu disebutkeun teh protes, komplain. Biriain au sum'atin tu awnadoro li amalihi burika lahu fitil kalmu amalah. Kalau seseorang dalam berhubungan dengan Allah ketika ibadah bersih tuh dari ria, dari sum'ah, ta eta teh jujur. Makanya kembali ke definisi awal, jujur teh bukan dalam muamalah dengan manusia saja. Jadi nu pokok muamalah sareng Allah, baik urusan tauhid maupun urusan ibadah. Nah, di sini dicontohkan tuh ketika seseorang beribadah terbersit tuh ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain, ta eta teh teu jujur ibadah. Begitu juga sedekah. Tuh mun sedekah teh ke bakal menang deui cenah gitu. Ya, mun sedekah sakieu bakal menang sakieu, atuh eta mah dagang. Tuh. Tuh termasuk nanti itu punten kalau hajat, mata sejelek-jelek makanan adalah makanan di nu hajat. Kalau dalam hajat itu, hajat pernikahan, yang diundang hanya orang-orang kaya. Berarti hitung-hitungan. Kayak nu kaya mah bakal ngamplop gitu, gede. Dihitung pan, ya modal sakieu kudu balik sakieu, eta mah tuh dagang. Dagang sangu. Hajat mah sodako. Sodako tuh. Kayak waktu dihitung-hitung, alah hanu rugi itu. Beak sakieu ari meunangan sakieu. Atuh gering geus hajatan teh. Matak tong maksakeun. Kudu nganyuk ngahutang. Da teu diparentahkeun. Hajat kudu nganyuk ngahutang, tong maksakeun. Udah samampuna we. Numpang-numpang. Asal salamet teh teu mencit hayam we tuh. Ujung kudu ngundang era atau teu undang-undang mah. Hati-hati. Apa niatnya gitu.
Tah, kudu jujur dalam muamalah sareng Allah. Jadi bukan hanya muamalah dengan manusia saja, jujur teh muamalah dengan Allah dalam akidah, dalam ibadah. Tah, moal dibarokahan ibadah orang kalau tidak jujur. Barokah teh pahala, moal dibere pahala. Ya, siga tadi ibadah karena ingin dilihat pahalana teh eta we mun begitu anu muji. Ya, begitu dipuji ta eta pahalana teh. Ta barokah teh pahala. Ari barokah teh pan subutul khairil ilahi fi syai'i, menetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Ari kebaikan Allah teh pahala. Itu di barokahan tah ibadahna teh teu dibere pahala. Siga nu dagang teu jujur sanajan gede untungnya walaupun besar ribuhunnya untungnya, tapi teu dibarokahan teu aya pahala. Nah, itu yang difikihkan oleh Ibnu Alan, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi dalam kitab Dailul Falihin. Ada dua faedah dari hadis ini. Satu, faedahnya annat tajiro, bahwasannya pedagang tuh in sodako, jika benar, jika jujur dalam berdagangnya, maka dibarokahan. Nah, yang kedua, diumpamakan kepada dagang memuamalah dengan manusia, ibadah muamalah dengan Allah. Begitu juga seorang hamba ketika bermuamalah dengan Allah harus jujur. Jangan ada harapan ingin dipuji, ingin dilihat. Ketika kita berbuat baik, ingin dinuhunkeun, ingin dipulang tadi. Nah, oleh sesama manusia, itu harus dibersihkan. Ditasfiyatul amal an mulahadatil mahlukin. Bersihkan amal dari keinginan diperhatikan oleh makhluk. Dibersihkan. Jadi hati-hati ketika kita ibadah, tidak jujurnya itu ada keinginan diperhatikan atau ingin dipulang, ingin dibalas oleh manusia, atau ingin untung dunia. Mun sholat duha getol, wah bakal babari rezekina teh. Ari pek teh teu babari wae eureun sholat duhana teh. Dan niatna ingin keduniaan. Nah, itu hadis terakhir dari bab sidik ditutup dengan bab jual beli yang diberkahi, jual beli yang jujur. Kemudian ada tambahan fikih diumpamakan kepada pedagang yang jujur ketika bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan Allah lebih harus jujur. Tidak ada harapan diperhatikan oleh sesama makhluk, bersihkan keinginan dipuji, ingin didengar dan lain-lainnya. Itu materi taklim untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti bab baru, bab muraqabah. Bab merasa diawasi, diwaspadai oleh Allah. Sakit tuh cekap tah. Mangga.